Beralih ke informasi berikutnya, sudah menjadi tradisi pergantian Tahun Baru Islam menjadi momen pergantian Kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang diganti oleh tim khusus menjadi momen yang dinantikan para jemaah haji dan umroh. Malam pergantian Tahun Baru Hijriah, prosesi pergantian Kiswah Ka'bah digelar dengan khidmat di tengah lautan jemaah di Masjidil Haram yang megah. Sebagai tradisi menyambut Tahun Baru Hijriah, pergantian Kiswah Ka'bah menjadi simbol penghormatan terhadap bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Proses pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram Mekah mulai dilakukan sejak Senin petang waktu Arab Saudi. Usai sholat Isya, sebuah truk pembawa kiswah tiba di pelataran Masjidil Haram. Kain sutra seberat 1,3 ton ini kemudian diangkut bersama-sama oleh ratusan petugas menuju area tawaf. Proses menaikkan kiswah baru dilakukan secara bertahap di setiap sisi bangunan. Pergantian kiswah dilakukan dengan penuh ketelitian oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Kiswah yang baru dipasang dibuat menggunakan sutra berkualitas tinggi berwarna hitam. Kiswah dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam menggunakan benang emas dan perak. Pada awalnya kiswah diganti pada 9 Zulhijjah atau saat jemaah haji melaksanakan wukuf. Namun sejak tahun 2022 lalu, jadwal mengganti kiswah diganti menjadi tanggal 1 Muharram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundang 15 perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana Wapres. Mahasiswa mengaku mereka telah menyampaikan sebuah tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui 15 perwakilan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Ke-15 mahasiswa diundang ke Istana Wakil Presiden untuk berdialog langsung. Ke-15 mahasiswa yang diundang diantaranya dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Tamrin, dan Universitas Terbuka. Setelah hampir 2 jam, pertemuan akhirnya selesai. Rekan mahasiswa mengaku selama berdialog dengan Wapres, mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Sementara itu, menurut pelaksana tugas Sekretaris Wapres Al-Muktabar, semua tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah bertemu Wapres Gibran dan menggelar unjuk rasa, sekitar pukul 6 sore, barisan pengunjuk rasa mahasiswa mulai membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi sekitar setengah 11 waktu Indonesia Barat atau setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya guncangan gempa di Palu membuat warga panik keluar ruangan dan sejumlah bangunan pun rusak. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di kota Palu, Sigi, Donggala, hingga Tojo, Una-Una. Kepanikan terlihat di jalan, rumah sakit, dan juga di gerai makanan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu juga menyebabkan plafon auditorium di Universitas Tadulako roboh. Ya, pemirsa, dari rekaman amatir warga bisa dilihat warga yang sedang berada di dalam auditorium panikit berhamburan keluar ruangan. Diketahui warga tersebut merupakan orang tua dan juga siswa yang tengah mengikuti wisuda kelas 6 SD Islam Terpadu Al-Fahmi di gedung auditorium tersebut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 itu juga mengakibatkan plafon auditorium pun roboh. Petugas terus melakukan pendataan tingkat kerusakan bangunan.